Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di vlog channel Hati Nurani. Tahun 2022 di penghujung tahun ini menjadi sejarah yang luar biasa bagi Korps Bayangkara. Bagaimana tidak, di akhir tahun ini kasus-kasus besar terungkap yang itu dilakukan oleh perwira kepolisian. Mulai dari kasus Irjen Sambo, kasus Kanjuruhan yang akhirnya mengakibatkan Kapolda Jawa Timur juga dimutasi, dan yang terbaru calon Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa yang sudah ditugaskan oleh Kapolri sebagai Kapolda Jawa Timur digagalkan dengan kasus tertangkap persoalan narkoba. Memang beliau bukan pemakai, tetapi menggelapkan barang bukti narkoba. Harusnya barang buktinya 40 kg itu menjadi 35 kg. 5 kg-nya digelapkan oleh Irjen Teddy Minahasa. Dan 5 kg itu diganti dengan tawas sebagai barang bukti. Bahkan di beberapa media, Irjen Teddy Minahasa ini terancam hukuman mati. Rilis dari Detik yang menegaskan bahwa Kapolri Sigit juga menegaskan Irjen Teddy Minahasa batal menjadi Kapolda Jawa Timur dan memastikan posisinya akan diisi pejabat baru. Kita ganti dengan pejabat yang baru, ucap Bapak Kapolri. Yang akhirnya Bapak Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, menunjuk Irjen Tony Hermanto sebagai Kapolda Jatim yang baru. Rangkaian peristiwa ini Bayangkara harus segera berbenah untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, mendapatkan kepercayaan publik. Karena bagaimanapun juga, fungsi dan peranan kepolisian sangat vital bagi sebuah keberlangsungan negara. Bagaimana jadinya sehari saja negara tanpa polisi? Wah, itu kacau juga ini juga. Negara bisa jadi kacau balau tanpa adanya polisi. Oleh karena itulah, Korps Bayangkara harus segera berbenah. Kemarin sudah dipanggil oleh Presiden ke istana seluruh perwira, mulai dari Mabes, para Kapolda, para Kapolres, dipanggil langsung oleh Bapak Presiden ke istana, dikasih pengarahan. Ada beberapa hal yang menarik sebelumnya di luar konteks hukum ya, di luar konteks hukum. Kalau kita lihat beberapa postingan salah satu ketua umum Partai Politik Indonesia, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Bapak Gede Pasek Suardika, ini juga mengomentari terkait keadaan institusi kepolisian hari ini. Beliau menulis di laman Facebooknya seperti ini. Bapak Gede Pasek Suardika menulis di Facebook, "Dauh Kiai Tar, nama terkenal dari Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, ketika Pompes Siddiqiyah diobrak-abrik aparat kepolisian dengan alasan mencari Mas Beci, dan gagal menemukan karena Mas Beci justru menyerahkan diri sendiri bersama Pak Kiai dan tidak melibatkan Kapolres Jombang dan Kapolda Jatim saat ke Surabaya. Setelah itu beliau menyampaikan pesan simbolik bahwa kita akan terus melihat bintang-bintang berjatuhan, melati berserakan, puntung-puntung terapung. Dan ini belum terakhir. Yang melakukan aib ke warga Siddiqiyah akan dipermalukan oleh aibnya sendiri. Entah kebetulan atau tidak, sejak kasus obrak-abrik Pompes Siddiqiyah Peloso Jombang pada tanggal 7 bulan Juli 2022, dan saat itu Kiai Tar sudah sampaikan di hadapan beberapa polisi dan disahuti dengan menantang untuk dibuka saja kalau bisa aib yang dimaksud. Tampaknya semesta bekerja. Kini terus-menerus dan satu persatu muncul aib yang mempermalukan Korps Bayangkara. Entah kebetulan atau tidak, begitu adanya. Saatnya reformasi total, bahkan amputasi satu generasi di kepolisian agar kembali berwibawa dan disegani masyarakat. Belum lagi Niko dan pasukannya yang layak diproses di peradilan HAM karena peristiwa Kanjuruhan. Masih banyak polisi baik, bahkan sangat banyak, yang mental mafia dibersihkan saja agar polisi kembali berwibawa. Bahaya
jika jiwa mafia lebih kuat daripada jiwa sebagai penegak hukum. Ini tweetnya salah satu ketua umum Partai Kebangkitan Nusantara, Bapak Gede Pasek Suardika. Yang dimana kalau kita mengaitkan dengan peristiwa ini, terbongkarnya kasus Sambo yang melibatkan banyak perwira, terus disusul dengan peristiwa Kanjuruhan yang akhirnya Irjen Niko juga dimutasi, dan yang terbaru ini Irjen Teddy Minahasa. Sepertinya memang alam sedang bekerja. Entah ini suatu kebetulan menurut Bapak Gede Pasek Suardika, atau ini memang akibat dari perbuatan kesewenang-wenangannya, atau dalam tanda kutip ada skenario terhadap kasus Mas Beci di Pondok Pesantren Siddiqiyah Peloso Jombang. Karena dari beberapa persidangannya terkait kasus Mas Beci ini, Bapak Gede Pasek Suardika juga menceritakan seperti apa proses persidangan yang tertutup itu. Ini ada beberapa tweet beliau, ada beberapa tulisan beliau di Facebook. Fakta di persidangan itu begini, yang seperti ditulis oleh Bapak Gede Pasek Suardika. 3 saksi makin menjawab jika peristiwa pemerkosaan terhadap santriwati oleh Mas Beci adalah fiktif. Bahkan ada saksi fakta yang disebutkan dalam dakwaan JPU telah membantah peristiwa yang disebut-sebut melibatkan dirinya. Bahkan selain sudah bersaksi di atas sumpah, saksi tersebut pun siap bersumpah mubahalah jika namanya dikaitkan dengan peristiwa kedua. Tidak mungkin ada peristiwa itu. Jam segitu saya sudah tidur. Kok dibilang siapkan termos dan air panas ke dia, saksi korban sebelum kejadian. Bahkan saksi yang mengaku yang tinggal di lokasi tersebut memastikan malam hari hanya ada santri laki-laki di sana. Tidak ada santri perempuan karena hanya hadir pukul 8 pagi sampai 5 sore saja. Tidak hanya itu, didapat juga alat bukti video dan foto yang pada tanggal kejadian kedua justru saksi korban sekitar pukul 10 lagi aktif belajar dan membantu melayani pasien. Banyak senior juga terlihat termasuk yang mengajari saksi korban. Dalam video tersebut juga selain terlihat serius menerima arahan, yang bersangkutan sempat tersenyum dan tertawa. Tidak ada cerita seram seperti trauma, ketakutan, ataupun terkena psikis apapun. Jadi dalam persidangan kasus Mas Beci, saksi-saksi korban yang dihadirkan oleh JPU, semuanya itu tidak ada yang bisa membuktikan peristiwa pemerkosaan yang dilakukan oleh Mas Beci. Kalaupun ada saksi yang menyatakan terjadi peristiwa pelecehan itu ternyata bukan saksi langsung yang melihat ataupun yang ada di lokasi, tapi saksi katanya. Ini ada apa? Ada skenario apa? Dalam persidangan pun saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU itu tidak ada yang bisa membuktikan terjadinya peristiwa pemerkosaan oleh Gus Beci. Dan beberapa bulan kemudian banyak rentetan kasus yang sudah kita lihat bersama-sama yang dilakukan oleh para oknum-oknum yang membuat pelanggaran-pelanggaran hukum yang sangat memalukan. Mulai dari kasus Sambo sampai yang terakhir ini, Irjen Teddy Minahasa yang menggelapkan barang bukti. Jadi dari beberapa rangkaian peristiwa akhir tahun 2022 ini harus menjadi introspeksi institusi kepolisian. Kita sebagai rakyat, kita sebagai masyarakat Indonesia tentu juga berharap bagaimana institusi kepolisian ini betul-betul berwibawa.